aku sing kudu tanggung jawab. Yo, yo, nom-noman ning kelurahan aja padha leno. Aku ngerti gini kowe dek nyambut gawe, limu kirim aku saben dina, saben sasi kanggo mbokmu karo aku. Aku wis matur nuwun ning saiki jamane kaya ngene kuwi kena PHK. Nggih Pak Cari. Sing jenenge jebrak ketoke arep gawe rusuh, arep gawe letek ing desa iki. Yuk di pojok wayang cakro, sebuah pementasan yang mungkin tidak familiar di tengah masyarakat terkait dengan wayang cakro. Apa sih wayang cakro dan bagaimana wayang cakro? Saya tetap bersama Mbah Waluyo dan beliau adalah salah satu dalang wayang cakro yang masih eksis sampai hari ini. Tapi apa itu wayang cakro dan bagaimana wayang cakro, Mbah Waluyo? Oh ya, ini wayang cakro itu sebenarnya gagasan dari Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi. Provinsi. Pak Untung Sukaryadi MM kalau nggak salah itu. Yang sekarang mungkin udah purna. Itu dalam rangka penyuluhan masalah narkotika, bahayanya narkoba terhadap siapa saja, dan itu penyuluhan jangan sampai orang-orang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Juga ya banyaklah yang harus disampaikan seperti itu. Ada narkoba, ada ABH, anak berhadapan dengan hukum, ada gelandangan pengemis, ada BTS, dan hampir semua programnya Dinsos berarti. Ya, itu programnya Dinsos DIY. Nah, dulu itu Mas Marno pertama yang sama teman-temannya Mas Marno yang memulai wayang cakro itu. Nah, karena di dinas sosial itu banyak memerlukan dalang wayang cakro yang memperagakan, karena banyaknya tempat-tempat yang memang harus diadakan seperti itu. Akhirnya saya dipanggil sama Mas Marno, diajak ke dinas sosial. Jadilah berembuk dalang wayang cakro itu sama Mas Marno berdua dulu, yang untuk memperagakan wayang cakro dalam hal penyuluhan narkoba dan banyak sekali, Dan sosialisasi program-program dinas sosial. Itu tahun berapa sih, Pak? Tahun 2000 berapa ya? Oh, sudah era 2000-an. Iya, udah 2000-an. 2000 pertama 2015 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini ingatan saya. Akhirnya ya saya sama Mas Marno itu berjalan. Kalau Mas Marno ke Bantul, saya ke Sleman. Kalau Mas Marno Gunung Kidul, saya Kulon Progo, kan seperti itu. Jadi 5 kabupaten ini kan harus diadakan sosialisasi masalah itu dengan peragaan wayang cakro. Wayang cakro itu apa sih, Pak? Nah, wayang cakro itu begini, dari Pak Untung Sukaryadi, Kepala Kadis Dinas Sosial DIY, itu mengatakan bahwa kok dinamakan wayang cakro, itu wayang itu ya wayang, cakro itu tempat berkumpul warga di cakro. Ya. Pasti Pos ronda. Itu namanya cakro. Untuk membicarakan masalah keadaan atau situasi di desa masing-masing, Di tengah masyarakat. Apa yang baru booming dan lain sebagainya, dan di situ siaga kan kalau cakro itu, makanya diadakan ronda itu agar siaga, andai kata nanti di kampung itu ada apa bisa
ditolong dengan kesiagaan orang-orang yang ada di cakro itu. Dan pembicaraannya itu mungkin membicarakan masalah kemajuan atau ya dinamika kehidupan di kampung dan di kota. Nah, itu. Terus diadakannya wayang cakro yang tokohnya, karena wayang cakro ya bukan Baladewa atau bukan Werkudara, tapi nama-nama tokoh masyarakat atau Karang Taruna atau apa yang di situ, tapi namanya bukan nama orang. Menghindari komplain toh nanti kalau ada hal-hal yang sama dengan nama pelaku itu. Mana namanya si A. Padahal ini si A ini pemabuk di situ dan diperankan jadi pemabuk. Padahal di kampung itu si A itu orang yang terhormat, kan nanti tersinggung. Akhirnya diganti dengan nama Ondredil. Contohnya Mbah, penggantian nama misalnya. Ya, atau yang selendep. Ya, ada yang entek, ada yang garu. Berarti nama-nama yang diambil itu menyesuaikan karakter. Nah, karakter tokoh itu. Kalau yang karakternya itu beringas atau istilahnya remaja yang nakal, dinamakan jebrak, namakan garu, namakan empung, banyak seperti itu. Kalau yang istilahnya karakternya halus, yang dinamakan tegas, namakan belungsu, yang seperti itu. Jungle kan enggak menyinggung nama-nama yang ada di kampung situ. Mungkin ada yang nama sama dikata nanti pakai nama orang. Di situ nanti ceritanya ya ada yang kalau di lokasi minta cerita apa, mama yang booming baru kenakalan remaja. Kita bikin cerita kenakalan remaja yang nanti remaja ini disadarkan dan lain sebagainya, mengacu kepada remaja yang nakal di situ biar sadar kalau seperti ini salah. Jadi remaja itu seperti ini karena ini kan yang akan melanjutkan generasi tua ini, mau generasi muda ini kan yang melanjutkan tugasnya. Saya masih ingat ketika saya masih remaja dulu, penyuluhan sering dilakukan melalui dagelan-dagelan. Ya. Apakah ini sebagai pengganti dagelan itu? Bukan. Tetap ada dagelan. Dagelan ada. Cuman kan gini, terobosan itu kan ya, terobosan. Ya, okay. Inovasi agar hal-hal baru. Karena mungkin hal baru itu lebih diperhatikan kan, lebih mendapat respon dan bisa diterima oleh. Nah, mudah diterima karena hal baru. Dan hal baru ternyata hal baru ini baik kan, karena penyuluhan dan yang membawakan atau dalangnya itu bisa-bisanya untuk bagaimana caranya mengolah cerita ini. Di tengahnya itu bisa ada intermezzonya, bisa ada seriusnya, dan bisa ada tutur kata yang membimbing seperti andai kata Pak Lurah, Pak Dukuh, atau tokoh masyarakat yang baik seperti itu. Ada yang akhirnya ceritanya yang salah itu ya bahasa Jawanya harus seleh, tetap seleh gitu. Terus ya wayangnya ya gepeng seperti wayang biasa itu, cuman bentuknya kan manusia, bukan bukan wayang Mahabharata dan sebagainya. Bukan Ramayana, bukan. Ramayana, ya tokoh-tokoh orang, ada yang bentuknya seperti saya, seperti Mas Joko mungkin, ada yang seperti siapa, tapi namanya lain. Ini kata yang saya ya, kalau saya sih nama saya nggak masalah, orang saya kan. Karena saya tersinggung ya yang nyinggung saya sendiri. Selalu ada celotehan-celotehan gayeng dari Mbah Waloyo, baik di offline maupun ketika berada di atas panggung. Mbah Waloyo, kita akan mengupas banyak tentunya tentang wayang cakro dan juga seni pertunjukan lainnya yang Mbah Waloyo lakukan bersama teman-teman.
next time, lain waktu, Siap. kita pengen sekali mengupas banyak tentang dinamika berkesenian di Gunung Kidul. Ya. Karena bagaimanapun masyarakat melihat bagaimana keterlibatan Mbah Waluyo di ruang-ruang seni budaya di Gunung Kidul. Siap. Yang penting dengan pengalaman saya, dengan apa ya, sepengetahuan saya yang pernah saya alami saja. Dan tidak lupa, kapan-kapan kita ngobrol tentang Siap. makna bahasa Jawa dalam ketoprak tadi. Oke. Teman di pojok, demikian sama Mbah Waluyo, tetap di pojok saja.